Sebegitu pentingnya ketritunggalan Allah, karena kalau kita tidak memahami, bahkan kita yang sudah Kristen puluhan tahun, belasan tahun, atau mungkin baru beberapa tahun, tetapi seringkali kita bertemu dan berdialog tentang kekristenan dalam konteks ketritunggalan Allah, dan seringkali kita ketemu analogi-analogi, sampai akhirnya kita bingung sendiri untuk keluar dari analogi kita sendiri, gitu kan ya, seringnya ya. Kita akan mulai bahas, Pak Isra, jika waktu baptisan rumusannya adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, apakah ini sah? Silakan Pak Isra. Ini lagi viral tentang baptis ulang. Ya, jadi kalau menurut saya baptisan boleh diulang dengan beberapa catatan. Pertama, kalau baptisnya nggak pakai air. Ya, karena air itu tidak sembarang dipilih sebagai simbol. Itu simbol penyucian. Di dalam sejarah gereja pernah ada orang kekurangan air lalu baptis pakai pasir. Dan menurut saya itu salah. Ya. Jadi itu harus ulang. Kedua, kalau baptis itu tidak di dalam nama Tritunggal. Nah, itu harus ulang. Yang ketiga, kalau baptis itu pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus tapi dilakukan oleh pendeta atau gereja yang sebenarnya tidak percaya Tritunggal. Misalnya Saksi Yehova. Saksi Yehova biarpun tidak percaya Tritunggal, bahkan mereka anggap Tritunggal itu kafir, penyusupan ajaran kafir dalam gereja, tapi baptisnya tetap pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan menurut saya itu jadi aneh karena orang Saksi Yehova percaya Allah itu hanya Bapa. Anak itu adalah Allah junior. Roh Kudus sama sekali bukan Allah, hanya tenaganya Allah. Jadi kalau mereka hanya baca baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, setengah dalam nama Bapa yaitu Allah, dalam nama Anak setengah Allah, dan dalam nama Roh Kudus tenaganya Allah. Nah, itu jadi aneh, maka itu harus dibaptis kembali. Tapi kalau orang itu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus, pendeta yang membaptis itu percaya Tritunggal enggak? Dia percaya, hanya dia tidak paham formulanya. Jadi menurut saya kalau begitu enggak usah diulang. Ya, tidak usah diulang karena baptisannya di hadapan Tuhan itu sah. Karena dilakukan dan percaya kepada Tritunggal hanya formulanya yang keliru. Bukan lahir dari ketidakpercayaan pada Tritunggal seperti Saksi Yehova. Ya. Oke. Pak Esra, apakah kesetaraan pribadi harus terdapat bukti ketiganya saling menyembah? Karena ada ayat Yesus menyembah Allah, Allah tidak menyembah Yesus Kristus, gitu juga Roh Kudus. Menyembah yang mana? Apakah kesetaraan pribadi harus terdapat bukti ketiganya saling menyembah? Nggak harus. Kalau Yesus dikatakan memuji Allah, berdoa kepada Allah, menyembah Allah, kita harus melihat bahwa Yesus itu unik. Karena dia adalah Allah, tapi sekaligus dia manusia. Ya, dia Allah sekaligus manusia. Karena dia Allah dan Allahnya tidak pernah bisa berubah menjadi bukan Allah, maka dia tetap Allah. Tapi pada waktu dia jadi manusia, dia mengambil hakikat manusia. Karena itu kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang mengeluarkan kata-kata yang hanya Allah yang layak keluarkan itu kata-kata. Misalnya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kan hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebenarnya bukan aku telah ada. Terjemahan aslinya ego eimi, aku ada. Dan aku ada itu setara dengan Keluaran pasal berapa itu? 4 itu ya. Asher Aku adalah aku. Dalam Septuaginta diterjemahkan ego eimi. Jadi pada waktu Yesus berkata sebelum Abraham jadi ego eimi, berarti sebelum Abraham jadi, aku ini bukan hanya ada, tapi aku ini ada, akulah Yahweh itu. Nah itu hanya bisa terjadi kalau dia adalah Allah. Tapi karena dia manusia, maka dia juga mengalami hal-hal yang diucapkan manusia. Maka dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa capek, dia bisa tidur, dia bisa sedih, dia bisa takut, termasuk dia berdoa. Ikut memuji, dan kalau dia ikut dalam bait Allah, pujian penyembahan, kira-kira dia memuji tidak, menyembah tidak? Ya, dalam kapasitasnya sebagai manusia.
Kalau dalam kapasitas sebagai Allah, nggak perlu Allah menyembah Allah. Ya, tapi karena dia kapasitas sebagai manusia, makanya ada ayat dia memuji Allah atau berdoa kepada Allah. Tapi kalau Allah Bapa dan Roh Kudus kan tidak pernah jadi manusia. Karena tidak pernah jadi manusia, jangan harapkan ada ayat yang mana Bapa menyembah Yesus atau Bapa memuji Yesus atau Bapa berdoa kepada Yesus. Begitu juga Roh Kudus. Itu hanya karena special for Jesus karena dia jadi manusia. Ya. Jadi bagaimana cara menjelaskan ke orang lain bahwa Trinity itu bukan politeisme, Pak? Kalau politeis, maka itu berarti tiga Allah dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang berbeda. Dulu saya pernah menulis sebuah buku. Buku itu judulnya Seandainya. Itu buku sudah nggak terbit lagi. Saya dalam buku itu hanya bahas saja 3 hal saja, 3 bab saja. Bab pertama adalah seandainya Allah tidak ada. Bab kedua, seandainya Allah itu tidak hanya satu. Ketiga, seandainya Allah bukan Tritunggal. Nah, waktu membahas tentang seandainya Allah tidak ada satu, tidak hanya satu. Misalnya Allah ada 2. Tak usah 3 lah, 2 saja. Allah yang pertama mau turun hujan. Allah yang kedua tidak mau turun hujan. Kira-kira yang jadi apa? Hujan turun atau tidak? Mendung. Allah A mau turun hujan. Allah B tidak mau turun hujan. Kalau hujan sampai turun, berarti Allah A berkuasa, Allah B kalah. Kalau hujan tidak turun, maka Allah A kalah. Mengapa bisa terjadi perbedaan begitu? Sekarang lebih fatal lagi kalau Allah A mau bunuh Allah B. Bisa tidak? Kalau dia bisa, maka Allah B bukan Allah sungguh-sungguh. Karena masa Allah kok bisa dibunuh. Tapi kalau tidak bisa, maka Allah A bukan Allah. Kenapa? Karena masa Allah mau bunuh kok tidak bisa bunuh. Nah, jadi susah itu. Itu baru 2 saja. Kalau 3 kan tambah rumit. Nah, itu kenapa? Karena pribadinya ada 2 atau 3, tapi hakikatnya juga 2 atau 3 dan berbeda. Itu beda dengan Tritunggal karena biarpun pribadinya 3, hakikatnya bukan hanya sama, tapi 1. Maka apa yang Allah Bapa mau, pasti anak mau. Pasti Roh Kudus mau. Maka kalau Bapa tidak mau, anak juga tidak mau, Roh Kudus juga tidak mau. Pasti sama. Maka saudara pikirkan baik-baik, ini kalimat saya mungkin agak sukar. Tapi ini saya kutip dari buku saya itu. Karena ada kesamaan dan kesatuan hakikat, maka masing-masing pribadi itu mempunyai pikiran yang berbeda, tapi tidak mempunyai perbedaan pikiran. Ngerti gak? Maksudnya pikirannya beda. Bapak itu punya pikiran sendiri. Anak punya pikiran sendiri. Roh Kudus punya pikiran sendiri. Tapi mereka tidak punya perbedaan pikiran. Artinya berlawanan, tidak bisa. Mereka punya perasaan yang berbeda, tapi tidak memiliki perbedaan perasaan. Mereka memiliki kehendak yang berbeda, tapi tidak memiliki perbedaan kehendak. Jadi apa yang Bapa mau, pasti anak juga mau. Pasti Roh Kudus juga mau. Tidak mungkin mereka rapat lalu bertengkar. Tidak bisa. Tapi kenapa Yesus bilang, ya Bapa, kalau boleh bukan kehendakku. Ya, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Seolah-olah berbeda kehendak. Iya, kan Yesus kan lagi jadi manusia. Jadi dia lagi berbicara soal kehendaknya, kehendak manusianya. Tapi kalau bicara kehendak Allahnya tidak bisa. Maka ketiganya tuh seragam. Mau langkah ke kiri, ketiganya ke kiri. Langkah ke kanan, ketiganya ke kanan. Maju, tiga-tiga maju. Mandek, tiga-tiga mandek. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hakikatnya sama dan satu. Oke. Saya bukan Pak Yos. Ya. Pak Yos bukan Pak Yoyo. Katakanlah Pak Yoyo ada di sini ya. Saya, Pak Yos, Pak Yoyo. Ya. 3 ya. Ya. Sekarang saya tanya.
Saya manusia ya, Pak Yos manusia, Pak Yoyo manusia. Sekarang saya tanya, ada berapa manusia di sini? Ya? Bukan satu ya? 3 ya? Berarti kita bertiga, 3 pribadi, hakikatnya sama. Bisakah kita bertiga beda pendapat? Bisa. Bisa kan? Kenapa? Karena hakikat kita sama, hanya tidak satu. Jadi ini manusia itu juga manusia. Kita 3 manusia. Tapi karena hakikatnya tidak satu, hanya sama, maka kita bisa beda pendapat. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus itu hakikatnya bukan hanya sama, tapi satu. Karena itu apa yang diinginkan Bapa, pasti diinginkan Anak, pasti diinginkan Roh Kudus. Apa yang ditolak Bapa, pasti ditolak Anak, pasti ditolak Roh Kudus. Nah, karena kesamaan dan kesatuan hakikat, maka tidak bisa bilang 3 Allah. Perbedaan dengan 3 Allah adalah 3 pribadi dengan 3 hakikat berbeda dan bertentangan. Tapi Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat, sama hakikat. 1 dan sama. Nah gitu. Ini ya saya juga gak tahu mau menjederhanakannya bagaimana ya. Tapi kira-kira begitulah. Wow, tapi sudah satset jawabannya saudara ya. Yang diberkati katakan satset saudara. Pak Isra, lantas kenapa orang Kristen tidak memulai doa dan mengakhiri doa dalam nama Bapa dan Putra dan Allah Roh Kudus seperti orang Katolik? Karena Alkitab mengajarkan pada kita doa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan dibantu oleh Roh Kudus. Roh mendorong kita dalam berdoa. Jadi roh ini di dalam. Roh itu mendorong kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya, aturannya begitu. Walaupun seperti saya jelaskan, berdoa pada Roh Kudus juga bisa, kepada Yesus juga bisa, kan pribadi Allah. Hanya kalau sudah berdoa kepada Roh Kudus atau kepada Yesus tidak usah pakai dalam nama. Karena dalam nama itu artinya atas jasa. Jadi saya berdoa sampai pada Bapa atas jasa Yesus. Maka saya berdoa dalam nama Yesus. Nah, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, apakah selalu salah? Tidak. Karena begini, itu ada latar belakang sejarahnya. Nah, saudara, selama 3 abad pertama di dalam sejarah gereja, kita itu orang Kristen itu dimusuhi oleh orang Roma begitu luar biasa. Makanya dibantai orang Kristen itu. Masalahnya apa? Bukan karena orang Kristen menyembah Yesus. Masalahnya pada orang Kristen hanya mau sembah Yesus. Karena waktu itu Romawi itu mempopulerkan penyembahan kepada kaisar. Jadi kaisar-kaisar itu dianggap dewa yang harus disembah. Misalnya si Gaius Octavianus. Gaius Octavianus itu seorang manusia biasa. Tapi dia berhasil mengalahkan Marcus Antonius dalam sejarah Romawi. Perebutan ketika Julius Caesar itu mati. Perebutan antara Julius Caesar mati lalu diganti oleh Marcus Antonius sebagai penerusnya karena dia tidak punya anak. Maka begitu Marcus Antonius berkuasa, belakangan diketemukan semacam surat wasiat dari Julius Caesar supaya Marcus Antonius itu yang naik tahta. Maka akhirnya Marcus Antonius perang besar sama Gaius Octavianus. Gaius Octavianus itu memenangkan pertarungan itu walaupun Marcus Antonius dibantu oleh kekasihnya dari Mesir yang namanya Cleopatra. Ya, nah setelah memenangkan, Gaius Octavianus naik tahta. Begitu naik tahta, dia memprogramkan apa yang disebut sebagai Pax Romana, perdamaian Romawi. Maka penjahat-penjahat dihabisi semua, pembangunan jalan lancar semua. Lalu juga jembatan-jembatan, arsitektur, semua dibaharui sehingga Roma berada dalam keadaan damai. Begitu Roma berada dalam keadaan damai, Senat di Roma percaya ini Octavianus ini kayaknya bukan manusia biasa, ini keturunan dewa. Keturunan dewa siapa? Dia tuh keturunan dewa Agustus. Karena itu rapat Senat langsung menganugerahkan dia, Octavianus dikasih gelar Kaisar Agustus. Nah itu makanya muncul di Alkitab tuh Kaisar Agustus. Itu nama aslinya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Ya, maka sejak itu dipopulerkanlah penyembahan kepada kaisar. Maka di seluruh daerah jajahan patung kaisar itu harus dibawa ke sana.
Bapak boleh menyembah dewa Zeus. Aman. Kalau Bapak sembah Zeus sekalian dengan kaisar. Bapak silakan mau menyembah Baal, silakan. Yang penting kaisar juga. Mau sembah apa saja dewa-dewa Yunani segala macam tuh silakan. Asal kaisar juga. No problem. Pluralisme. Masalahnya orang Kristen kalau mau aman sembah Yesus tapi kaisar juga. Tapi orang Kristen tidak mau. Kalau Yesus saja. Kaisar enggak. Kaisar-kaisar disebut sebagai kurios. Dan orang Kristen mengaku Yesus satu-satunya kurios. Itu bikin Roma marah. 3 abad pertama, kira-kira 10 kaisar membasmi orang Kristen. Ya, membasmi orang Kristen sedemikian rupa. Itu baru berubah pada abad yang keempat. Pada abad yang keempat, muncullah Kaisar Konstantinus yang agung. Ya, itu setelah Kaisar Konstantinus yang agung mau perang. Pasukannya sudah kalah dan sudah terpukul mundur, itu pasti dia kalah. Malamnya dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi dia lihat tanda salib di langit. Kaget dia. Bukankah ini tandanya orang Kristen ya? Salib itu ya. Akhirnya dia bangun dengan tanda salib itu. Besok kasih tahu anak buahnya semua dengan tanda salib, maju perang, menang. Begitu menang, Konstantin langsung jadi Kristen. Setelah jadi Kristen, maka orang Kristen yang diburu-buru 3 abad itu sekarang masuk semua. Sehingga dia umumkan Roma jadi Kristen. Sejak itulah Roma berhenti siksa orang Kristen dan menjadi pusat kekristenan. Nah, maka apa tanda kamu orang Kristen menurut sejarah itu? Tandanya ini. Itu tandanya. Jadi sebenarnya tanda itu bukan karena ada jimat khusus dalam tanda itu. Tidak. Ya, waktu ketemu dengan teman, kita kan tidak tahu ini kawan atau musuh. Kamu ini siapa? Buat tanda. Ini saudara. Password, ya gitu. Itu akarnya begitu. Jadi sebenarnya juga nggak salah juga identitas. Hanya kalau kita sudah merasa bahwa itu keramat. Dengan bikin begini artinya segala masalah hilang. Kalau saya sudah begini artinya main sepak bola pasti gol. Nah itu artinya kita sudah mulai mempercayai ada sesuatu di dalam tanda itu. Padahal tidak, tanda itu hanya simbol bahwa kita ini pengikut Kristus. Jadi kalau tanda itu dipakai dalam arti hanya sebagai simbol saja, juga gak apa-apa. Karena juga kita kan, itu kan tanda salib kan. Sebelum ada tanda salib, orang Kristen tandanya apa? Bukan salib, ikan. Ya, ikan itu karena iktus itu jadi makanya orang Kristen mula-mula kalau kita turun di gua-gua tempat orang Kristen beribadah di bawah, kita lihat gambar ikan semua. Ikan, karena dalam kata Yunani, ikan itu iktus, itu singkatan dari Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Gitu. Jadi dari tanda ikan, lalu mulai abad keempat itu baru berubah menjadi tanda salib. Sebagai simbol orang Kristen. Jadi tidak masalah kalau kita pakai dalam arti sungguh-sungguh hanya simbol saja. Jangan merasa ada tanda magis di dalam itu. Itu. Wow, jadi itulah sejarah di balik munculnya gereja-gereja yang ada di Israel sekarang dibangun oleh Ratu Helena itu karena mamanya dari kaisar. Ya, jadi setelah Eropa akhirnya karena Roma atau Eropa menjadi Kristen. Nah, setelah itulah baru mulai tahun 70 kan Israel kan sudah musnah itu ya, diusir, dihajar oleh orang Roma, sudah disebarkan kemana-mana ya. Nantilah baru kita bisa lihat kaisar-kaisar seperti Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian tuh dia masuk setelah itu Hadrian ini punya hubungan baik dengan orang Yahudi. Karena dia punya hubungan baik dengan orang Yahudi, dia janji orang Yahudi tahu-tahu bawa proposal, kita mau bikin bait Allah baru, bait Allah ketiga kan, bait Allah pertama kan hancur zaman Babel. Bait Allah kedua zaman Roma, Titus, tahun 70. Maka orang Yahudi bawa proposal ke Hadrian supaya mereka bisa bangun bait Allah ketiga. Dan Hadrian setuju. Karena Hadrian ini setuju, makanya orang Yahudi senang sama Hadrian. Gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Hadrian berubah pikiran. Nggak boleh. Karena bilang tidak boleh, bencilah orang Yahudi sama Hadrian. Demo besar-besaran. Karena demo besar-besaran, Hadrian turunkan pasukan, sikat orang Yahudi, usir keluar dari Yerusalem. Lalu begitu, kalian orang Yahudi mau macam-macam sama saya? Ganti ini kota Yerusalem, ganti namanya.
dan seluruh wilayah orang Israel. Ganti nama saja. Ganti nama pakai apa? Cari musuh bebuyutan mereka itu siapa? Musuh bebuyutan mereka itu adalah bangsa Filistin. Rubah ini tanah Israel pakai nama musuhnya. Maka dari Filistin kasih nama jadi Palestina. Jadi Palestina itu sebenarnya nama untuk Israel yang diganti oleh Hadrian. Bukan milik orang Arab, bukan. Zaman itu orang Arab belum ada. Jadi waktu kita sebut sebagai Palestina itu sebenarnya adalah nama untuk seluruh wilayah Israel. Jadi apakah orang Palestina adalah orang Filistin? Bukan. Tapi nama Palestina memang ada hubungan dengan Filistin. Dipakai oleh Hadrian hanya untuk menyakiti hati orang Yahudi. Supaya musuh kalian itu sekarang saya pakai namanya. Jadi kalau mau Holy Land dengan saya dan Pak Yos. Tuh. Saya cerita sejarah itu sampai halus-halus itu ya. Kalau saya yang pergi tour guide di Israel itu diam. Kita pergi tour leadernya sampai nganggur saudara tour guide-nya. Ya karena saya menulis sejarah Israel sampai halus itu 2000 halaman. Ya, mulai dari Abraham sampai Israel akhir zaman itu bagaimana. Ya, ada kira-kira 2000 halaman detail sekali termasuk semua yang ini yang kita kasih hanya sekuku hitam aja. Siap. Jadi tunggu tanggal mainnya. Sudah dibicarakan dengan Pak Aryono dan juga Pak Ivan. Ya, nanti kalau kita bikin Holy Land Tour. BBC Holy Land Tour. Gitu lah. Ya. Yang mau ikut katakan amin dalam hati dulu saudara. Kita lagi siapin jadwalnya saudara. Dan benar kami sudah pernah jalan satu grup kita tahun 2023 waktu habis COVID. Kita masuk awal-awal setelah COVID reda saudara. Dan betul-betul Anda bisa mendengar hari ini bukan hanya Bible Class itu pemahaman dari sisi ayat-ayat Alkitabnya. Tapi kita juga memahami sejarahnya tentang kekaisaran Roma, tentang pada masa itu. Sehingga apa yang ditulis di Alkitab, Kaisar Agustus, itu juga dibedah banyak sekali oleh Pak Esra melalui beberapa khotbahnya. Itu sebabnya saya sama istri saya dulu sampai senang banget nonton Netflix Roman Empire gitu. Karena itu kaisar-kaisar itu urut dan semuanya ternyata persis exactly apa yang ada di dalam sejarah Alkitab. Lanjut dulu saudara ya. Jadi Pak Esra, kalau gitu bagaimana kita orang Kristen berdoa kepada Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Itu saya bilang tadi ya. Kalau berdoanya kepada Bapa, ya artinya Roh Kudus sudah mendorong kita dan mengajar kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa, akhirnya dalam nama Yesus. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan Yesus, ya sudah nggak usah pakai dalam nama Yesus lagi, kan sudah langsung ke Yesus. Kalau doa kepada Roh Kudus, ya tidak usah dalam nama Yesus. Tapi kalau doanya sifatnya sakramental, misalnya mau doa untuk kami mau menguduskan gedung ini untuk jadi gereja, maka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau sekarang saya mau tabiskan saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mau pemberkatan nikah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mau utus orang ke misi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya otoritas Tritunggal itu menyertai. Jadi dia semacam suatu meterai. Kalau itu hanya sifat permintaan, ya maka kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan didorong oleh Roh. Tapi kalau itu sifatnya memberikan otoritas, maka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Oh, ini lanjutan pertanyaan back to the future banget nih Pak. Jadi saat kita mati, Allah yang kita lihat Allah yang mana Pak? Ya. Tunggu setelah Anda mati gitu ya. Tunggu mati kan? Ya, saya kira pasti akan melihat ketiganya. Ya, pasti akan melihat ketiganya. Secara teologis pasti seperti itu. Karena kita akan bertemu dan mengenal Allah dengan sempurna. Ya, termasuk dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Ya. Nah, tetapi melihat seperti apa? Kan gini, Bapa dan Anak. Ya, ingat ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kan bukan manusia kan, Allah kan. Tapi karena Anak jadi manusia, maka ada yang berubah pada Anak. Tadinya Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Tapi waktu Anak menjadi manusia, dia tidak hilang Allahnya. Dia tetap Allah, tapi ketambahan manusia. Maka dia menjadi Allah dan manusia. Waktu dia kembali ke surga, dia tidak lepas manusianya. Dia tetap naik dengan kemanusiaannya yang sudah disempurnakan. Makanya tubuh Yesus itu tubuh yang disempurnakan.
Karena itu sekarang di surga, Yesus tetap Allah manusia. Nah, kalau membayangkan bahwa Yesus manusia, maka kita bisa mudah karena melihat tubuhnya kan. Tapi kalau Bapa dan Anak ini kan roh. Nah, apakah kita bisa melihat roh? Roh kan nggak bisa dilihat. Tapi bisa juga karena kita juga roh itu. Ya. Ingat bahwa kelihatannya setelah mati kita punya pengetahuan bertambah. Tahu dari mana? Lihat orang kaya dan Lazarus itu ya. Orang kaya itu mati. Masuk ke dunia orang mati ke Hades sana. Lazarus masuk ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu dari dalam dunia orang mati dilihat. Ini kan sudah mati nih. Dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Apakah orang kaya itu pernah lihat Abraham selama di dunia? Kayaknya enggak pernah itu. Sudah lama mati itu. Tapi kok dia bisa tahu? Ada Lazarus di sana. Ada Abraham. Seringkali orang tanya, Pak, kira-kira kalau kita sudah mati bisa saling mengenal kah? Nah, sekarang gini ya. Orang kaya ini di neraka ya. Mungkin nggak di neraka dikasih badge Pak nama Pak? Orang kaya di neraka, dia lihat Lazarus ada di surga. Yang neraka saja masih kenal orang di surga, apalagi sesama neraka. Ya kan? Nah, dan apalagi sesama surga. Dan yang lebih hebat lagi adalah dia tidak pernah ketemu Abraham. Tapi dia bisa tahu yang ada di pangkuan itu adalah yang itu Abraham, Lazarus itu adalah Abraham. Artinya dia bisa tahu ya itu Abraham. Padahal dia belum pernah ketemu Abraham ini. Kelihatannya orang sudah mati itu pengetahuannya bertambah. Itulah sebabnya orang hidup biasa bertanya kepada orang mati. Ya, jadi sangat mungkin juga bahwa kita mungkin tidak mengenal ya Yesus itu modelnya bagaimana sih ya. Nuh itu bagaimana. Tapi kalau sampai di sana kelihatannya kalau sudah ketemu otomatis kita kenal. Nah begitu dia. Pak, Tapi pastinya tunggu mati aja lah. Bagaimana bidat montanisme itu? Kenapa ada dugaan bahwa gereja karismatik hari-hari ini itu mirip seperti bidat montanisme? Jadi begini ya. Mungkin ya salah satu ada banyak faktor ya. Tapi salah satu yang pernah terjadi adalah bahwa di dalam ajaran montanisme itu muncul sebuah ekstasi, ya ini ada banyak tentang montanisme, tapi salah satu faktor yang penting itu adalah pernah terjadi dalam aliran Montanus itu suatu suasana trans. Mereka masuk pada suatu suasana trans di mana orang kehilangan kesadaran dan akhirnya kontrol dirinya menjadi tidak jalan. Dan pernah terjadi pada saat semacam itu, maka mereka tahu-tahu berbicara dalam bahasa yang disebut bahasa roh. Ya, bahasa roh pada waktu itu. Nah, jadi dua hal di situ adalah suasana trans yang terjadi dan muncullah bahasa roh yang saya tidak terlalu tahu bahasa roh seperti apa yang muncul di situ. Nah, tapi gara-gara itu kalau kita lihat di dalam banyak gerakan karismatik, mungkin gerakan karismatik sekarang sudah jauh lebih baik daripada kira-kira sekitar tahun 80-an, 90-an. Karena saya ada dalam kelompok itu. Di mana orang bisa guling-guling dan kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kesadaran dan dipercaya sebagai pekerjaan roh. Maka saya pernah hadir dalam persetujuan di mana cewek-cewek yang datang itu semua mereka ikat pakai kain di sini. Jadi pakai rok tapi pakai kain ikat di sini. Saya heran, kenapa pakai kain? Karena nanti kalau dapat urapan roh, mereka kan akan guling-guling. Begitu mereka guling-guling, ini kan roknya bisa terangkat itu. Manifest. Ya. Nah, sehingga akhirnya mereka kehilangan kontrol atas diri. Mereka sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Ya. Nah, dalam beberapa gerakan semacam itu. Sehingga akhirnya kok dilihat kok ada kemiripan ya dengan Montanus ya. Bahwa Montanus melakukan begitu, apalagi juga Montanus berbahasa roh persis seperti banyak gerakan karismatik. Saya tidak tahu apakah bahasa rohnya seperti apa, tapi gara-gara itu lalu akhirnya dilihat kesamaannya dalam hal itu. Tapi yang saya lihat adalah bahwa ada perubahan. Sekarang rasanya yang kesurupan seperti itu. Ya, itu mungkin sudah sangat berkurang. Ya, sangat. Tapi karena saya ada dalam gerakan itu, ya, maka ya saudara, saya ini sudah khotbah dari kelas 2 SMP, KKR kelas 1 SMA, dan saya kalau angkat tangan begini roboh.
Ya, begitu Pak. Jangankan tangan saya kena Pak. Dari sini aja, tak, roboh semua. Ya, tapi saya mikir, artinya saya bukan orang luar yang hanya menilai. Saya orang dalam. Dan segala macam keanehan di situ saya tahu. Ya, saya tahu. Ya. Kalau ada orang kesurupan di situ ya, saya pegang tangan Pak Yos. Kita doa arahkan ke sana, orang itu roboh. Ya. Nah, hanya saya terus terang bergumul. Sementara praktek itu saya alami, tapi saya kesulitan menemukan dasar Alkitab ya. Apa ya dasar Alkitab menopang hal itu? Ya. Dan kelihatannya waktu itu kita diajar, oke, kosongkan pikiran. Jangan berpikir. Saya menjadi aneh ketika menyuruh orang mengosongkan pikiran. Karena bukankah kita harus mengasihi Allah juga dengan pikiran kita. Yang dimengerti oleh kitab suci. Nah, saya tidak terlalu tahu. Tapi karena dua fenomena itu, yaitu suasana trans ditambah dengan bahasa roh dari gerakan Montanus. Kok dilihat kok kayaknya mirip dengan karismatik ya. Tapi agak sulit untuk menyamakan persis. Karena karismatik itu tidak seragam. Kelihatannya gerakan karismatik itu tergantung pendetanya siapa. Dan memahami seperti apa. Maka karismatik yang satu dan karismatik yang lain tidak sama. Jadi harus dinilainya satu persatu. Ya, kemarin saya diundang di satu gereja di Surabaya. Pertama mereka kasih tema karismatik versus reform. Beberapa hari kemudian tema berubah, Pak. Bukan versus tapi dan. Karismatik dan reform. Jadi intinya saya paparkan sejarah reform, saya paparkan sejarah karismatik. Lalu kelebihan reform apa? Kelemahannya apa? Kelebihan karismatik apa? Kelemahannya apa? Kesimpulannya harus saling belajar. Ya, harus. Karena reform Calvinis harus sadar bahwa mereka punya keunggulan pada satu titik, tetapi punya titik kelemahan dalam banyak hal. Sementara yang karismatik juga begitu. Ada kelebihannya. Kesungguhan dalam ibadah itu bagus sekali. Tapi ada kecacatan dalam banyak hal. Nah itu saling combine. Sehingga kalau bisa dibuat gereja reform karismatik. Itu bagus itu ya. Itulah disebut tubuh Kristus gitu ya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semuanya untuk saling memperlengkapi, saling menutupi kelemahan. Saya orang reform karismatik tapi saya nggak fanatik. Ya makanya saudara, kenapa saya orang reform tapi berapa banyak gereja reform undang saya coba? Nyaris nggak ada Pak. Gitu ya. Bahkan di sinode saya, gereja saya sendiri itu jarang orang undang saya. Karena namanya Esra Soru, bukan Esra Tong. Kita tutup, waktu kita hampir habis. Satu pertanyaan penutup, bagaimana konsep Tritunggal terkait dengan keselamatan? Konsep Tritunggal terkait dengan keselamatan. Ini pertanyaan masih cukup luas ya. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tapi kalau saya misalnya menangkap begini. Kalau orang nggak percaya Tritunggal, dia selamat nggak? Kita harus bedah lagi. Apakah semua yang tidak percaya Tritunggal itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Alas tingginya. Belum tentu. Ada kelompok yang tidak percaya Tritunggal dan di dalamnya mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan Allah setinggi-tingginya. Contohnya saksi Yehova. Maka menurut saya mereka tidak selamat. Tapi bagaimana kalau orang sebenarnya dia percaya Yesus Juru Selamat Tuhan Allah. Hanya pandangannya wanes. Di dalamnya tetap dia percaya. Hanya dia percaya bahwa ya sama seperti tadi. Ya dia percaya bahwa Bapa itu Yesus, Anak Yesus, Roh Kudus Yesus. Tapi Yesus itu Allah. Ada cacat di dalam pandangan Tritunggalnya. Tapi dia tetap percaya Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Kalau menurut saya, yang tetap percaya Yesus Tuhan Allah Juru Selamat, dia tetap selamat. Karena Alkitab tidak pernah bikin syarat bahwa yang selamat adalah yang percaya Tritunggal. Yang selamat adalah yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau penolakan terhadap Tritunggalnya melibatkan penolakan terhadap identitas Yesus yang sesungguhnya, dia gak selamat. Tapi penolakan terhadap Tritunggal tetap masih percaya Yesus Tuhan.
Allah juru selamat, hanya konsepnya yang salah tentang hubungan kesatuan dan ketriannya, maka menurut saya dia tetap selamat. Karena selamat itu anugerah dari Tuhan Yesus. Wow. Berapa banyak sudah diberkati malam ini? Luar biasa saudara. Waktu kita sudah habis.